bersemi dalam lembar naskah surat, menyulut rindu dengan nada yang hangat, saling melengkapi tanpa pernah tersesat, seperti aku subjek dan engkau predikat. Lu lagi bikin puisi ya? Ih, kok lu lihat-lihat sih? Nggak apa-apa, gue penasaran aja. Iya nih, gue lagi bikin puisi. Aku subjek, engkau predikat. Itu apa sih, Han? Jadi, subjek sama predikat itu sebenarnya bagian dari kakak. Tapi kayaknya gue agak ribet deh jelasinnya. Gimana kalau kita lihat video penjelasan aja? Boleh tuh, biar sekalian gue ngerti juga tentang klausa ya? Iya, yuk. Nih. Halo semuanya, Aku Andin, aku Gina. aku Ruben. Dan aku Alvaro. Nah, kali ini kita bakalan ngejelasin tentang klausa. Betul banget, soalnya pasti masih banyak dari kalian yang belum ngerti atau bahkan masih bingung tentang klausa, ya kan? Bener banget, Undin. Makanya di video kali ini kita bakal ngejelasin pelan-pelan supaya lebih gampang dipahamin. Nah, jadi langsung aja kita dengerin penjelasannya. Jadi, klausa itu apa sih, Alvaro? Nah, gini teman-teman, klausa itu sebenarnya mudah banget loh. Jadi, klausa adalah suatu satuan bahasa yang di dalamnya terdiri dari subjek dan juga predikat. Nah, jadi kalau sesuatu itu sudah ada subjek dan predikatnya, itu juga sudah disebut dengan klausa. Ya, jadi gini, kalau subjek itu kan siapa yang dibicarakan ya. Nah, kalau predikat itu kan aktivitas atau keadaan nih. Misalnya kita ambil contoh Rudi. Rudi itu bisa sebagai subjek. Nah, predikatnya misalnya kita kasih contoh sedang bermain. Nah, kalau kita gabung, Rudi sedang bermain itu bisa disebut sebagai klausa. Berarti kalau cuman di taman, itu bukan klausa ya? Karena kan nggak ada subjek dan nggak ada predikatnya. Nah, kalau itu namanya frasa. Untuk menjadi klausa, kita harus menambahkan subjek dan predikat. Misal, saya ambil contoh, dia sedang bermain di taman. Dia sebagai subjek dan sedang bermain predikatnya. Klausa itu juga punya jenisnya kan, ada klausa bebas sama klausa terikat. Nah, dimana klausa bebas itu bisa berdiri sendiri jadi kalimat, sedangkan klausa terikat itu nggak bisa. Iya, benar. Nah, saya ambil contoh ya. Misal, klausa bebas. Contohnya adalah aku menunggu. Sedangkan kalau klausa terikat, ketika hujan turun. Jadi, semisal aku bilang kalau aku lapar, itu termasuknya klausa terikat ya? Ya, bener banget tuh. Jadi, untuk kita lebih memahaminya, kita harus tahu bagaimana cara menentukan dan memposisikan kata konjungsi di antara klausa tersebut. Misal, seperti contoh yang tadi, kata kalau aku lapar, kata kalau merupakan konjungsi antara klausa bebas dan klausa terikatnya. Nah, kalau versi lengkapnya itu kayak aku akan makan nasi kalau aku lapar. Aku akan makan nasi sebagai klausa bebas, kalau sebagai konjungsi, dan aku lapar sebagai klausa terikat. Nah, terus klausa juga punya polanya. Nah, contohnya seperti ini. Wah, banyak banget ya polanya. Iya, polanya emang banyak banget, tapi bakal gampang diingat kalau ingat kuncinya. Pasti selalu ada subjek dan juga predikat, ya kan Ruben? Ya, benar Gina. Oke, jadi segitu aja penjelasan singkat dari kita. Semoga kalian bisa ngerti ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Oh gitu, jadi kalau ada subjek sama predikat itu bisa dibilang klausa ya? Nah, iya benar banget. Tapi kalau misalkan belum lengkap, itu belum bisa disebut jadi kalimat klausanya. Pantes aja tadi di puisi lu ada subjek sama predikat, ternyata ada maksudnya. Iya, gue sengaja bikin puisi kayak gini biar gue gampang ingat. Oke, sekarang gue jadi ngerti. Habis nganalisis klausa di teks LHO nih, menurut lu udah kenapa? Gimana banget? Analisis klausa dari teks observasi tim 1. Keterangan. Warna biru menunjukkan subjek dan warna hijau menunjukkan predikat.
Oh, itu hasil analisismu udah bagus sih, udah sesuai sama struktur prosa, yaitu subjek dan predikat. Gitu ya. Makasih ya. Iya.